Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita agar sedapat mungkin dalam setiap aktivitas kehidupan kita, sedapat mungkin bisa menunaikan sholat tahajud di pertengahan malam. Bisa menunaikan sholat tahajud dalam pertengahan malam sampai dengan sepertiganya. Baik. Kenapa ini penting dilakukan? Walaupun hukumnya itu tidak berhukum wajib. Walaupun hukumnya tidak berhukum wajib. Ternyata ada keistimewaan-keistimewaan yang ditunjukkan oleh Al-Quran sekaligus sunnah Nabi SAW yang memberikan begitu banyak keistimewaan yang khusus diberikan pada orang yang tahajud, dan tidak akan pernah keistimewaan ini diberikan pada orang-orang yang tidak tahajud sekalipun sholat fardunya itu sempurna. Misal sholat fardu yang 5 waktu dia wajib, bagus, khusyuk ditunaikan, baik dilakukan karena Allah, tapi tidak tahajud, dia tidak akan dapat kemuliaan-kemuliaan ini. Apa diantaranya? Satu, Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1163, beliau menyampaikan afdalus salati ba'dal fariidati salatul laili. Afdalus salati, salat yang paling utama ba'dal fariidati, setelah salat fariidah itu maksudnya yang 5 waktu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib kemudian isya, itu yang paling utama, yang paling bagus salatul laili, salat yang ditunaikan pada malam hari, yaitu yang dimaksud salat tahajud. Jadi sifatnya saja sudah disebut oleh Nabi sebagai salat yang sangat utama. Satu. Yang kedua, apa rincian dari keutamaan ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Satu, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah 73 Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil kemarin pernah kita bahas ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Satu, ini kata Quran, sifat kekhusyuannya saja, sifat kekhusyuannya, salat malam itu kalau ditunaikan akan lebih khusyuk, lebih menyentuh ke dalam jiwa dibandingkan dengan salat yang ditunaikan di siang hari. Subhanallah. Inna nasyi'atal laili, sungguh bangun malam itu, hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, dia akan lebih menyentuh ke dalam jiwa, wa aqwamu qila, dan memberikan semangat yang kuat tatkala kita menyebutkan berbagai permohonan kepada Allah. Tolong jeli ya, jeli membaca ayat ini. Silahkan dibuka ayat 7 sampai 8-nya. Dibuka ayat 7 sampai 8-nya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu ila qalila wazid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baik ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sekarang lihat ayat 7-nya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Saya berikan rahasianya di sini ya. Yang buka mushaf saya tidak tuliskan di sini. Yang bawa mushaf coba dibuka juga tafsirnya surah Al-Insan. Al-Insan ayat 26. Bukan Al-Ihsan ya, karena nggak ada Al-Ihsan di Quran. Al-Insan. Al-Insan ayat 26. Saya akan tunjukkan betapa Allah menyindir kita dengan bahasa yang sangat halus sekali. Kita buka di surat 73 dulu. Al-Muzammil, inna laka fin nahari. Lihat sini rumusnya, saya garis bawahi. Sabhan tawila. Ini. Lihat sini. Ini yang di Al-Muzammil ayat ke 7. Oke? Sungguh kata Allah, inna laka fin nahari, sungguh engkau itu pada saat siang sabhan tawila, begitu banyak dan sibuk betul aktivitasnya. Kalau bahasa bebasnya, subhanallah, kamu itu betapa sibuknya pada saat siang. Pekerjaannya untuk kehidupan dunia kita saja. Kerja sana sini, makan, minum, bahkan tidur dan sebagainya. Jadi siang itu seakan-akan tidak ada waktu untuk Allah. Paling cuma 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang sholatnya juga kalau ada rapat buru-buru. Ibu juga misalnya sedang sholat, dengar ada diskon, kadang-kadang buru-buru.
Subhanallah. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kata Allah, kamu itu saat siang begitu sibuk luar biasa. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Subhanallah. Perhatikan di sini ya. Kata Allah, kenapa tidak luangkan waktu sedikit saja di malam hari agar engkau bisa berzikir kepadaku. Siang hari kita sibuk dengan makhluk, kapan waktunya untuk Sang Khalik? Sedangkan setiap waktu Allah memperhatikan kita. Dan hebatnya manusia, kalau lagi butuh cepat ke Allahnya minta gitu kan. Allah menyindir kita dengan sangat halus. Anda itu siang kok sibuk sekali. Kalau malam dipakai apa? Sudah siang sibuk, malam tidur juga. Siangnya sibuk, wa ja'alna an-nahara ma'asha, sibuk beraktivitas, malamnya tidur. Cita-cita masuk surga. Cita-cita masuk surga. Kata Allah, subhanallah, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Kenapa tidak luangkan waktu sedikit saja untuk menyebut nama Tuhanmu, mendekat kepada Allah? Baik. Nah, disebut di ayat lain di Al-Insan itu, di Al-Insan maaf, ayat ke-26. Perhatikan di situ. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Lailan tawila. Dan di antara sementara malam, tidak usah semuanya. Allah nggak minta kita semua malam, tidak. Sedikit saja kita bangun. Kemudian sujud kita, salat pada Allah. Wasabbihhu, dan banyak bertasbih menyebut namanya. Lailan tawila. Lihat sini sebentar. Garis bawahi dulu. Saya tidak akan menafsirkan yang ini dulu. Saya akan tafsirkan yang ini dulu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan bedanya Allah dengan makhluk, Sang Khalik dengan makhluk. Kalau makhluk minta, manusia minta, biasanya setiap permintaan dan perintahnya itu harus ada kompensasi, timbal balik. Sifat kedua, kalau diminta sekali masih mungkin beri, walaupun kemungkinannya juga belum tentu diberi. Walaupun kemungkinannya belum tentu diberi. Pak, boleh minta kertas satu? Mungkin diberi. Boleh minta handphonenya? Belum tentu diberi, baik kan? Belum tentu diberi. Minta sekali diberi, kedua kali belum tentu diberi, 3 kali bisa marah. Sang Khalik lain, diminta sekali senang, 2 kali lebih senang, berkali-kali sangat senang. Tidak minta malah marah, tidak minta malah marah. Dan hebatnya ketika Allah menyindir kita untuk coba bangun sedikit saja, tujuannya bukan supaya kita menunaikan sholatnya, bukan. Tapi Allah tahu bahwa barangkali saat kamu sibuk itu kamu punya banyak masalah. Subhanallah. Ini sindiran sangat halus sekali, seakan-akan dengan sifat rahmatnya. Hai hambaku, barangkali engkau saat sibuk di siang hari, waktu kamu itu padat, barangkali punya masalah. Coba bangun sedikit saja, saya selesaikan masalah yang kamu miliki pada saat siang itu. Apa masalahnya? Coba lihat. 1, lihat kata Allah pahalanya Al-Isra ayat 79 sampai 82. Saya cepat, saya uraikan pertemuan yang lalu. 1, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa 1 ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat derajat, karir, pekerjaan orang yang punya masalah ditempatkan di karir terbaik. Seakan-akan saat malam antum sibuk kalau bekerja siang hari, malam itu ditunggu. Ada nggak yang punya masalah di pekerjaannya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, mohon bimbing kami memulai pekerjaan ini dengan baik. Orang yang tahajudnya itu bangun dia ditunaikan, maka Allah akan bimbing dia mengawali aktivitasnya dengan bimbingan terbaik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Subhanallah. Kalau dia memiliki kesulitan dimanapun itu, misal di pekerjaan, misal di rumah, misal dalam kehidupan harian, itu dibimbing oleh Allah, dilepaskan dari segala persoalan yang dialami. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau diganggu oleh orang lain, langsung Allah yang menolongnya. Pak Ibu sekalian, kita ini aneh. Kita merasa punya kesulitan, Allah sedang menunggu kita, tapi kita abai. Padahal ketika Allah minta kita bangun, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Saya tahu kamu sibuk nanti siang hari. Bangun sebentar saja. Kalau kamu bangun, silahkan punya persoalan apa, saya selesaikan setiap persoalan yang engkau bawa saat siang itu. Kalau orang sudah merasa kenikmatan dengan tahajud, maka sifatnya akan lain. Dia 1 kali bangun misalnya, diberikan oleh Allah anugerah tahajud, ada kenikmatan di dalamnya, dipuji oleh Allah, mendapatkan keutamaan kebaikan. Ketika kenikmatan dunia saja sudah dirasakan, subhanallah, lihat,
Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana. Begitu tahajud dia diberikan janji Allah dengan pasti, yakin di situ. Dia katakan benar ternyata janji Allah. Dinikmati tahajudnya, malam tadi yang cuma 2 rakaat, besoknya lailan tawila. Jadi yang ini menunjuk kepada orang yang berhasil tahajudnya, yang tadinya sabhan tawila sekarang dibalik, sabhan tawila siangnya, lailan tawila malamnya. Jadi kalau orang tahu tentang hikmah dan hukum tahajud serta keistimewaannya, niscaya orang tidak akan pernah tidur pulas setiap malamnya. Pasti bangun. Pasti bangun. Saya teruskan sebentar. Yang selanjutnya, orang tahajud itu, satu, disebut sifat sholatnya akan lebih khusyuk. Yang kedua, mendapat anugerah kebaikan saat di dunia. Yang ketiga, langsung dipuji oleh Allah di Az-Zumar. Quran surah 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama di antara orang-orang yang suka bangun malam dengan khusyuk kemudian sujud berdiri lama karena Allah dengan orang-orang yang tidak beriman? Sedangkan orang-orang yang bangun di malam hari ini, satu, dia takut kalau di akhirat dia tidak akan selamat. Yang kedua, dia mengharap rahmatnya Allah. Jadi diberi kesempatan oleh Allah, setiap bangun kamu mau minta apa? Mau minta apa? Hadisnya qudsi bahkan. Ya ibadi, wahai hambaku, siapa yang kemudian meminta kepada Allah, aku akan berikan. Siapa yang memohon akan dikabulkan. Siapa yang beristighfar mohon ampunan akan diampuni pada saat ini. Subhanallah. Dan yang terakhir, ini tolong catat dengan baik ya. Allah sediakan surga khusus bagi orang-orang yang selalu mendawamkan tahajud. Jadi ada surga khusus nanti, ada surga khusus ya, tingkatannya yang disediakan bagi orang yang selalu konsisten tahajud. Dalilnya Quran surah 51. 51 kalau dibalik berapa? 15, ayat 15 sampai dengan 18. Ini saya mohon maaf ya, ini ada beda Al-Ihsan dengan di Pandeglang Masjid Agung. Kalau di Pandeglang itu yang disolatkan orang, yang di sini jam. Jadi jamnya udah hilang tuh, ya. Kanan kiri itu. Disampaikan tadi jamnya sudah mati bahkan, jadi nggak sempat lihat jam berapa sekarang. Tapi saya teruskan sebentar. Perhatikan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh ada orang-orang yang bertakwa itu yang tinggalnya nanti di taman surga. Mohon antum dari sekarang siapkan kira-kira surganya mau di mana. Saya ingatkan lagi ya supaya tidak lupa. Surga itu terbagi 4 level di Quran. Hati-hati, ada 4 level surga. Nanti di setiap level ini sering orang mohon maaf agak keliru memahaminya. Setiap levelnya di situ nanti ada tingkatan, ada surga Aden sampai yang tertinggi Firdaus. Level pertama paling tinggi itu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dibagi 2. Ada yang langsung bersama Nabi, ada yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang langsung bersama Nabi, hadisnya sahih, man ahabba sunnati wa faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Kana ma'i, yarhamukallah. Kana ma'i, dia akan bersamaku. Yang bertetangga dengan Nabi, perhatikan hadisnya, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan pemerhati anak yatim nanti seperti ini di surga, dekat. Ya, dekat bertetangga. Level kedua itu orang yang tinggal di taman surga. Yang tinggal di taman surga. Apa keistimewaan taman surga ini? Taman surga ini keistimewaannya dibandingkan dengan surga biasa langsung disifati oleh Quran, akhidina ma atahum rabbuhum. Kalau surga yang lainnya, misal antum masuk surga di kelas biasa misal, itu kalau ingin minum saja ada pelayan namanya wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari yang sangat cantik luar biasa. Kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga. Gelasnya saja bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Terbuat dari mutiara-mutiara yang berkilauan dari emas dan perak yang menyatu. Yang sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata di dunia, didengar kisahnya oleh telinga, dan subhanallah tidak pernah terlintas sedikit pun di benak kita. Itu surga kelas biasa. Tapi surga di taman surga, perhatikan,
Kalau antum butuh apa-apa, itu Allah langsung yang kasih. Kun fayakun ada. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka langsung dibalas oleh Allah, ingin apapun subhanallah langsung ada Allah yang berikan. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang ihsan saat di dunia. Apa cirinya? Ternyata ciri pertamanya itu orang yang konsisten tahajud. Lihat, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ciri pertamanya, orang-orang ini saat di dunianya sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya. Dia hidupkan malamnya. Ini insya Allah antum mirip-mirip ya. Kalau di situ sedikit tidur, di sini sedikit-sedikit tambah sedikit ya. Baik. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Jadi kalau kita rajin tahajud, ya, kita dawamkan ibadah ini, subhanallah, itu surganya yang sudah menanti minimal taman surga. Taman surga itu minimal. Ya. Kalau antum misalnya tambah lagi dengan yang lain, kita dawamkan misalnya, subhanallah, sholat sunnahnya yang qabliyahnya 12 rakaat tidak pernah ditinggalkan, didawamkan terus, dibikinkan rumah lagi, dibikinkan istana di dalam surga. Kalau antum tinggalkan canda yang tidak bermanfaat, misal canda yang tidak bermanfaat itu yang ada bohongnya, hanya untuk membuat orang lain tertawa misalnya, itu subhanallah dibangunkan oleh Allah istana di pinggiran surga. Di pinggiran surga. Alhamdulillah masih penting dapat istana, ya. Di pinggiran surga. Baik, villa lah kalau dalam bahasa kita. Kalau orang yang meninggalkan perdebatan, misal ada debat kusir dan lain sebagainya, kita sudah tidak nyaman dengan itu, kita tinggalkan karena Allah, dibangunkan di dalam surga. Dan orang yang memelihara amal-amal solehnya, diperbaiki lagi, dibangunkan rumah di puncak tertinggi di surga. Sekarang, antum kira-kira sudah merencanakan mau tinggal di mana? Saya cuma kasih dua pilihan. Kata Quran, minimal, ini yang paling minimal. Minimal itu kita harus ada di kelas 3. Yang ketiga itu tempat surga yang seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Dalilnya ada di Ali Imran, nomor ayat 133 sampai 134. Quran surah 3 ayat 133 dan 134. Lihat ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabb wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Subhanallah. Sejenak. Kata Allah, segera engkau beristighfar kepada Allah. Mohon ampun taubat kepadanya. Dan bahkan punya cita-cita minimal punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Subhanallah. Itu minimal yang akan disediakan bagi orang yang takwa. Apa amalannya? Ustaz, saya nggak sempat kalau tahajud. Tilawah Quran saya kurang bagus. Puasa juga kayaknya kurang mampu. Apa yang bisa dilakukan? Subhanallah. Lihat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia gemar membantu sesamanya. Ada tetangganya kurang dia bantu. Walaupun cuma cukup air putih, dia bantu orang lain. Apa yang bisa dia persembahkan dia berikan. Wal kadhiminal ghaidha. Dia sanggup menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, ada orang salah dia maafkan. Jadi antum misalnya kalau sadar diri kita punya kemampuan amalan, tidak bisa melakukan yang lain, tunggangi yang lainnya. Pak, ada seorang pemuda, ini kisah ayat ini disampaikan. Seorang pemuda, Rasulullah sedang ta'lim seperti ini. Tiba-tiba kata Nabi, saya dengar langkah penghuni surga. 3 kali disebutkan, Ali dengan Mu'adz itu penasaran. Ketika penasaran diikuti sampai rumahnya, dilihat orang ini satu tidak tahajud. Yang kedua, bacaan Qur'annya terbata-bata, tidak lancar. Subhanallah. Yang ketiga, saat Mu'adz dan Ali puasa, dia tidak puasa sunnah. Besoknya penasaran ditanya, kata orang ini, kata pemuda ini, lastu min ahli tahajud. Saya memang tidak mendawamkan tahajud. Walastu min ahli syam, saya pun bukan termasuk orang yang ahli puasa. Walam ujid qiraatal Qur'an, dan bacaan Quran saya tidak sebagus kalian. Perhatikan jawabannya. Walakin 'indi 'amalun afrahu bihi amama rabbi. Tapi saya punya satu amalan yang saya harapkan banggakan di hadapan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Setiap sebelum tidur berusaha memaafkan orang yang punya salah kepadanya. Berusaha memaafkan orang yang punya salah kepadanya. Yang terakhir, ini surga yang keempat, ini tingkatannya para ulama mengistilahkan surga kelas ekonomi yang biasa. Tidak disebutkan bagaimana keutamaannya, yang penting surga saja, surga saja. Nabi hanya menggambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Kalau antum bercita-cita dari sekarang, tolong rencanakan kira-kira satu keluarga mau di mana. Awas ya, ini saya serius. Jangan sampai ibunya
itu ada di tingkat 3, bapaknya di tingkat 2. Yang menarik, anaknya di tingkat 1. Awas, hati-hati. Berlaku hadis Nabi, saat kita masuk surga, dibukakan pintu surga, itu baru masuk, tempatnya belum. Kita memiliki tempat kita, itu diminta baca Quran dulu. Faqra warattil fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau baca di dunia itu dengan tartil. Kenapa bahasanya ada tartil? Tartil di sini agak panjang karena ibu bapak sekalian, saya ilustrasikan dan tidak sesuai gambaran ini dengan kenyataannya nanti. Allahu a'lam. Ketika orang diminta masuk oleh malaikat ke surga, dibukakan pintu surga, ya. Salamun alaikum bima sabaratum. Selamat, Anda bisa masuk surga dengan sabar karena sabar saat di dunia. Udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk dengan tentram. Baru masuk. Saat akan naik ke tempatnya di surga, diminta baca Quran dengan tartil. Kenapa bahasanya itu agak lambat kemudian tartil? Subhanallah. Karena orang saat naik ke surga baru satu tingkat melihat keindahan yang luar biasa. Seakan-akan dia tidak mau cepat-cepat, ingin dilihat dulu, naik lagi, naik lagi. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Di akhir bacaan kita, disitulah kita tinggal. Disitulah kita tinggal. Mohon maaf, digambarkan dalam riwayat, banyak orang yang menyesal masuk surga. Orang menyesal masuk neraka, wajar. Tapi masuk surga, ada sesuatu yang aneh. Kenapa menyesal? Yang satu ketika naik, baca biasa 10 ayat, temannya 20 ayat. Begitu berhenti di situ, temannya naik ke atas. Yang satu 30 ayat, temannya naik ke atas. Yang satu lebih tinggi lagi. Awas, jangan-jangan anak antum hafal Quran, antum biasanya baru 10 ayat. Ibunya baru 30 ayat. Anaknya sudah di atas, orang tuanya masih di bawah. Sedangkan Allah menawarkan saat kita di dunia. Surah 53 ayat 21. Allah menyediakan satu surga untuk keluarga besar. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para orang tua yang beriman, kalau diikuti oleh anak cucunya baik seluruhnya, maka kami akan himpun mereka di satu tempat di surga langsung. Satu tempat di surga. Baik. Karena itu saya mohon, saat ini kalau kita belajar tahajud, bapak kalau bangun jangan sendirian, Pak. Lihat, rencanakan dengan istri, Ma, kita bangun malam ini. Istri juga begitu, Pak, kita bangun malam ini. Kalau capek mungkin papa yang istirahat atau sebaliknya. Kemudian mama yang berdoa. Anak punya kemampuan, bangunkan. Subhanallah. Ibnu Abbas itu begadang usia 3-4 tahun hanya ingin melihat sifat sholat tahajud Nabi SAW. Seorang Ibnu Abbas. Jadi mohon rencanakan dari sekarang beramal dengan amalan satu keluarga.